I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4 and today we are going to explain about our material which is titled Landasan Pendidikan. Before we start our explanation, let us introduce ourselves. My name is Delia Nurul Sifa. My name is Duraya Ramadhani. My name is Bagas Pamungkas. My name is Nurbaiti. My name is Saida Rafifah. Okay, we do not have all day, so let's just jump right into the video. Baik, saya pembicara pertama akan menjelaskan tujuan dari landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis. Dalam rumusannya, Pancasila sebagai landasan filosofis mengatakan bahwa pendidikan harus didasarkan dan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, dalam sistem pelaksanaan pendidikannya harus berlandaskan pada Pancasila. Dan selanjutnya, untuk mencapai hakikat manusia Indonesia seutuhnya, harus dapat diwujudkan melalui suatu pendidikan sesuai cita-cita Pancasila. Di antaranya yang pertama, aliran esensialisme, yaitu aliran atau mazhab tentang pendidikan yang mengutamakan pelajaran bersifat teoretik atau materi atau mendasar. Terus yang kedua, aliran perennialisme, yaitu aliran atau mazhab pendidikan yang mengajarkan tentang kebenaran, keyakinan, keindahan, serta kebaikan yang bersifat konstan atau tetap. Aliran yang ketiga, progresisme, yaitu aliran atau mazhab pendidikan yang menentang pendidikan tradisional, di mana aliran ini memandang sesuatu yang praktis sesuai dengan manfaat dan kegunaannya di bidang pendidikan. Lalu aliran yang terakhir, rekonstruksionisme, yaitu aliran atau mazhab yang mengatakan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan dalam aliran ini dikatakan sebagai agent of change atau agen perubahan. Kaitannya sebagai agen perubahan tentunya akan dapat melakukan perubahan yang serba dinamis di dalam lingkup masyarakat. Dan tujuan landasan berikutnya, landasan sosiologis, membicarakan sosiologis tentunya terbayang dalam benak kita, yaitu tentang sosial, di mana interaksi antar manusia terjalin dan pola-pola hubungan baik di dalam pendidikan maupun masyarakat terjalin dan pola-pola hubungan baik dalam terjadi yang didasarkan pada tingkat perkembangan dan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. 4 hal yang tercakup di dalam landasan sosiologis meliputi yang pertama, interaksi sistem pendidikan dengan lingkungan masyarakat, lalu interaksi antar sesama manusia, dan yang ketiga, seberapa jauh pengaruh sekolah terhadap perilaku masyarakat selaku anggotanya, dan interaksi yang terakhir, seberapa jauh komunitas sekolah dapat memahami model atau pola interaksi antar sekolah dengan kelompok masyarakat lain yang ada di dalamnya. Lalu landasan berikutnya, landasan budaya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal baik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan. Baik secara formal maupun informal, anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Terima kasih. D. Landasan psikologi. Pemahaman peserta didik merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam pendidikan, terutama yang berkaitan dengan 1. Munculnya beda pola pikir secara pribadi. 2. Penyusunan pedoman kurikulum sebaiknya dilandaskan pada empiris proses belajar. 3. Seorang pendidik harus paham tentang perubahan dan perkembangan pribadi peserta didik. 4. Proses pendidikan harus sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. 5. Dapat menciptakan lingkungan lebih baik sehingga membantu peserta didik di dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki, mengasah inteligensi, mengatur emosional, serta meningkatkan keterampilan. Ilmu psikologi dalam pelaksanaan pendidikan dapat membantu memahamkan kepada hakikat siswa selaku peserta didik, proses belajar mengajar dan peranan pendidik agar dapat mengambil keputusan efektif dan efisien.
Guru sebagai agen perubahan dalam proses belajar mengajar harus mampu memahami perbedaan peserta didik secara individu serta prinsip yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Ada istilah belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Manusia yang masih hidup tidak terlepas daripada belajar dan belajar, dikarenakan hidup ini adalah dinamis dan selalu berubah setiap saat. Dalam teori belajar dikenal dengan 3 macam teori, yaitu 1. Disiplin mental. Hakikatnya teori ini mengatakan bahwa belajar merupakan suatu usaha melatih daya pikir serta mendisiplinkan mental. 2. Behaviorisme, di mana proses pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati melalui stimulus dan responsif peserta didik yang terhubung dengan prinsip mekanisme yang dikembangkan. Juga suatu kondisi tanpa penguatan atau reinforcement, serta kondisi yang selalu dilakukan penguatan. 3. Gestalt medan. Menurut para ahli psikolog Gestalt, manusia bukan saja sebagai makhluk reaksi yang akan berbuat jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Manusia adalah individu terdiri dari gabungan rohani dan jasmani. Memahami psikolog Gestalt tersebut, bahwa reaksi manusia tidak serta-merta dan membabi buta karena manusia itu terdiri 2 komponen yang mempengaruhi, yakni jasmani dan rohani. Reaksinya ke dunia luar tergantung bagaimana stimuli ia terima, serta motif apa yang melekat padanya. Manusia bebas menentukan bagaimana cara bereaksi atas stimuli yang diterimanya dan yang ditolaknya. Dari uraian tersebut, dapat disarikan bahwa untuk memecah problematika dalam pendidikan harus dilihat dari berbagai segi. Landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan merupakan proses transfer pengetahuan kepada peserta didik. Perkembangan iptek yang cenderung meningkat dituntut tenaga pendidik untuk berinovasi mengadopsi teknologi ke dalam bahan ajar, sehingga pendidikan tidak hanya sebagai pewaris iptek, tetapi juga dapat menyiapkan dan mengembangkan generasi yang sadar akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu F ada landasan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia harus berlandaskan kepada 3 hal pokok, yaitu 1. Landasan ideal Pancasila, 2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, dan yang terakhir landasan operasional yaitu GBHN dan UUSPN nomor 20 tahun 2023. Lalu ada konsep belajar, mengajar, dan mendidik. Yang pertama yaitu belajar. Apakah itu belajar? Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan individu untuk mengetahui suatu hal yang belum ia ketahui sebelumnya. Berbeda dengan mengajar dan mendidik. Belajar lebih kepada suatu kegiatan atau usaha setiap individu dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Lalu mengajar, yang kedua itu mengajar. Mengajar adalah kegiatan teknis keseharian seseorang pengajar. Semua persiapan pengajar untuk mengajar bersifat teknis. Hasilnya juga dapat diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang ditunjukkan dengan nilai. Mengajar merupakan kegiatan yang sistematis. Semua kegiatan di dalamnya sebelumnya telah dibuat perencanaannya. Nah, lalu mendidik. Apa itu mendidik? Mendidik lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir, olah rasa, dan olah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik. Jadi, jika hasil pengajaran dapat dilihat dalam waktu singkat atau paling lama 3 tahun, keluaran pendidikan tidak dapat dilihat sebagai satu hasil yang segmentatif. Hasil pendidikan tercermin dalam sikap, sifat, perilaku, tindakan, dan gaya menalar. Tiap proses dalam pendidikan memiliki berbagai keterbatasan, yaitu batas-batas pendidikan pada peserta didik, pendidikan para pendidik, pendidikan pada lingkungannya, serta saran pendidikan yang digunakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk materi ketiga yaitu pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education.
Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep pendidikan yang melampaui batas usia, mengacu pada proses menjadi individu yang kepribadian dan berkarakter. Carl Rogers menekankan pendidikan sebagai proses menjadi bukan hanya pembentukan. Hal ini holistik menurut peningkatan kualitas hidup dan meningkatkan budaya serta harkat kemanusiaan suatu bangsa. Belajar merupakan tugas semua orang, memperkarya ilmu pengetahuan sepanjang hidup. Paradigma pendidikan modern mengadvokasi desentralisasi, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Empat, asas dalam pendidikan. Asas dalam pendidikan di Indonesia meliputi dua prinsip penting. Yang pertama, Tutwuri Handayani. Semboyan Tutwuri Handayani menekankan hak setiap individu untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai minat dan kemampuannya. Ini berarti anak didik bebas dalam memilih jalannya dalam pendidikan, mulai dari pendidikan umum hingga kejuruan, serta kesempatan untuk pendidikan lanjut. Prinsip ini juga mencakup anak-anak dengan kelebihan atau kekurangan fisik dan mental, serta anak-anak di wilayah perbatasan atau terpencil. Kedua, belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Ini mencakup proses pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan pengetahuan dan keterampilan sepanjang hidup seseorang. Tujuannya adalah mencapai perkembangan pribadi yang memenuhi kebutuhan individu dan meningkatkan kualitas hidup. Ini juga mendorong motivasi belajar dan kontribusi terhadap berbagai bentuk pendidikan. Kedua prinsip ini memiliki implikasi besar pada peran pendidik yang harus berperan sebagai komunikator, fasilitator, dan organisator. Mereka harus menyediakan dan mengatur sumber belajar agar memudahkan peserta didik dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memberikan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan individu. Okay, that is all from us today. How was it? We hope it was helpful. We hope we managed to turn that from upside down. Atur nuhun. Thank you. Syukron. Arigato. Terima kasih. Bring it